Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita dipertemukan lagi dalam bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Oleh karenanya, di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita tingkatkan terus semangat kita untuk terus mencari ilmu dan belajar. Oleh karena itu, hari ini di kegiatan Gemar Ramadan Asih Putra, Ibu akan menyampaikan dan akan membahas materi yang sangat menarik tentang sosok yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Kira-kira ada yang tahu siapakah yang akan kita bahas? Ya, betul. Itu adalah Imam Abu Daud. Berikut penjelasannya. Anak-anakku sekalian, kira-kira apakah ada yang tahu siapakah Imam Abu Daud itu? Kalau belum, mari kita jelaskan. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan siapakah nama lengkap Imam Abu Daud yang kita kenal di kalangan kita sebagai Imam Ahli Hadis. Nama lengkapnya adalah Abu Daud Sulaiman bin Al-Shadd Al-Sijistani. Beliau lahir pada tahun 202 Hijriah di kota Sajistan atau kita kenal dengan Irak atau Basrah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan sampai-sampai bisa memiliki berbagai macam julukan dari berbagai macam ulama. Anak-anakku sekalian, kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan itu sangat-sangatlah dalam. Kenapa bisa begitu? Sejak kecil, beliau mencintai ilmu dan para ulama. Ia adalah seorang imam ahli hadis yang sangat teliti dan merupakan tokoh terkemuka para periwayat hadis. Menurut Syekh Muhammad Said Al-Mursi, dalam bukunya Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah, Imam Abu Daud dikenal sebagai penghafal hadis yang sangat kuat. Bahkan sejak kecil, Abu Daud sudah mencintai ilmu pengetahuan dengan sangat dalam. Beliau banyak bergaul dengan para ulama dan menimba ilmu dari mereka. Beliau belajar dari hadis untuk hadis ke berbagai negeri. Tidak hanya beliau, keluarganya pun sangat perhatian terhadap hadis-hadis Nabi. Nah, sekarang kita bahas bagaimana perjalanan beliau selama menuntut ilmu. Konon beliau saat usia 18 tahun sudah meninggalkan kampung halamannya demi mencari ilmu pengetahuan dan pengetahuan hadis ke berbagai tempat. Wah, sangat banyak pasti tempat yang dikunjungi sama beliau ya. Mari kita lihat. Dan katanya beliau harus menjumpai para ulama penghafal hadis yang dikenalnya sangat ahli dalam ilmu-ilmu hadis. Bahkan beliau mengembara ke berbagai tempat, ke berbagai negeri, diantaranya adalah Hijaz, Syam, Mesir, Naisabur, Sagar, dan Khurasan, hingga akhirnya beliau menetap di kota Basrah. Lalu, apakah Imam Abu Daud ini memiliki sebuah kekhasan seperti layaknya orang-orang yang kita kenal, satu orang dengan orang yang lain memiliki satu khas dalam dirinya? Tentu, beliau memiliki sebuah kekhasan yang tidak dimiliki oleh para ulama lainnya. Kira-kira apa ya? Nah, kekhasan beliau ini dikenal sebagai pemuda yang soleh ahli ibadah. Beliau hafal Al-Quran dan berpengetahuan luas. Lalu, ada salah satu khas beliau yang sangat dikenal oleh semua orang, yaitu beliau sangat sederhana termasuk dalam hal pakaian. Beliau memiliki kebiasaan nyentrik.
Apa itu nyentrik? Ada yang tahu? Nyentrik itu adalah dengan memakai baju yang jahitannya lengannya besar sebelah. Menurutnya, lengan baju tersebut yang lebar itu untuk membawa kitab. Sedangkan lengan satunya lagi tidak untuk diperpanjang karena hanya memboroskan kain, atau beliau mengatakannya untuk tidak berlebih-lebihan. Lalu, setelah beliau melakukan perjalanan ke berbagai negeri, apakah beliau banyak menulis kitab? Bukan banyak lagi, tapi beliau hingga menulis berbagai ratusan ribu hadis yang dituangkannya dalam sebuah kitab. Apa ya kitab yang sangat terkenal oleh semua orang dari karangan Imam Abu Daud ini? Yaitu kitab Sunan Abu Daud. Sejak kecil, ia belajar, mengumpulkan, menghafal, meneliti, sampai membukukan ratusan ribu hadis serta mengajarkannya kepada umat. Hasil dari pengembaraannya selama bertahun-tahun menghimpun hadis dalam bentuk buku yang dinamai Sunan Abu Daud, yang merupakan karya yang sangat termasyhur dan beredar di kalangan masyarakat luas. Dalam kitab ini terdapat 4.800 hadis dari 500.000 hadis yang dipilih dan dituangkan di dalamnya. Masya Allah ya. Nah, sekarang kira-kira dalam isi hadis tersebut isinya apa, Bu? Itu sangat banyak sekali, 4.800 hadis, tidak bisa dibahas satu persatu. Tetapi Sunan Abu Daud ini, dalam kitab Sunan Abu Daud ini ada 4 hadis yang dijadikan pedoman hidup seorang muslim dalam kitab Sunan Abu Daud. Ada 4 loh. Apa saja? Yang pertama, amal perbuatan tergantung niat. Seperti kita ketahui, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Yang kedua, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, anak-anakku, jika kita merasa kegiatan hal tersebut tidak bermanfaat, kita tinggalkan. Yang ketiga, ciri mukmin sejati. Apa ya ciri mukmin sejati? Tidaklah seorang beriman menjadi mukmin sejati sebelum ia merelakan untuk saudaranya apa yang ia relakan untuk dirinya. Yang keempat, tentang halal, haram, dan syubhat. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Di antara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barang siapa menghindari syubhat, ia telah membersihkan agama dan membersihkan kehormatan dirinya. Nah, sekarang ketika Imam Abu Daud sudah belajar ke berbagai tempat dan bahkan bisa membukukan ribuan hadis, apa respon para ulama? Anak-anakku, ternyata banyak ulama yang memberikan pujian terhadap beliau. Begitu dalamnya perhatian Abu Daud pada hadis, banyak ulama yang memuji dan memberikan sejumlah julukan kepadanya. Contohnya adalah Ibrahim Al-Harbi. Beliau mengatakan bahwa hadis telah dilunakkan kepada Abu Daud sebagaimana Allah melunakkan besi untuk Abu Daud alaihi salam. Anak-anakku yang soleh dan soleha, lalu bagaimana cara beliau menghormati ilmu pengetahuan? Yang pertama, ia mengunjungi berbagai macam negeri untuk memetik ilmu langsung dari para guru dan ulamanya. Bahkan, saking ia menghormati ilmu, ia meminta gurunya, salah satu gurunya adalah Imam Ahmad, meminta beliau untuk melakukan penilaian terhadap hadis-hadis yang dihimpunnya atau penilaian terhadap kitabnya. Lalu, ketika Abu Daud bersama Abu Bakar bin Jabir sedang duduk dan tinggal di Baghdad dan selesai menunaikan sholat maghrib, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Siapa ya yang datang? Ternyata Amir Abu Ahmad Al-Muwaffaq datang, lalu diperkenakan untuk masuk dan duduk. Tak lama kemudian, Abu Daud menemuinya dan berkata, "Wahai gerangan, apakah yang membawamu datang ke sini pada saat seperti ini?" Beliau menjawab,
Untuk 3 kepentingan Tuan, Amir menjelaskan. Kepentingan yang pertama, hendaknya Tuan berpindah ke Basra dan menetap di sana. Saya dan para penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia datang belajar kepada Tuan. Dengan demikian, Basrah akan kembali makmur. Abu Daud berkata, ya, itu yang pertama. Lalu apa yang kedua? Hendaknya Tuan berkenan untuk mengajarkan kitab Sunan kepada putra-putraku. Baik, lalu apa yang ketiga? Yang ketiga, Amir menerangkan, hendaknya Tuan mengadakan majelis tersendiri untuk mengajarkan hadis kepada putra-putra khalifah, sebab mereka tidak mau duduk bersama dengan orang-orang awam. Nah, pada pernyataan yang ketiga ini, Abu Daud menjawab, maaf, permintaan ketiga tidak dapat aku penuhi, sebab manusia itu baik yang terhormat, baik rakyat yang melarat dalam bidang ilmu sama saja. Ibnu Jabir menjelaskan, maka sejak itu putra-putra khalifah hadir dan duduk bersama di majelis taklim. Hanya saja di antara mereka terdapat pasangan tirai yang memisahkan mereka dengan orang awam. Tapi dengan demikian mereka bisa belajar bersama. Itulah mengapa Abu Daud menolak seruan Amir Abu Ahmad Al-Muwaffaq. Maka hendaknya para ulama tidak mendatangi para raja dan penguasa, tapi merekalah yang harus datang kepada ulama. Dan kesamaan derajat dalam ilmu dan pengetahuan ini hendaklah dikembangkan sebagaimana yang dilakukan Abu Daud. Setelah berbagai macam sejarah beliau tuliskan dan beliau torehkan, lalu pada saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai dan mengambilnya untuk berada di dekatnya. Imam Abu Daud menghasilkan karya-karya besar, kitab Al-Sunan, yaitu selain Al-Sunan ya, kitab Al-Marasil, kitab Al-Qadar, An-Nasik wal Mansukh, Fadail A'mal, kitab Az-Zuhud, Dalalailun Nubuwah, Ibtida'il Wahyu, dan Al-Ahbar Al-Khawarij. Setelah meninggalkan dan menorehkan berbagai macam sejarah tersebut, beliau menghadap Sang Ilahi meninggal dunia pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah atau 889 Masehi di kota atau di tempat tinggal beliau lahir, yaitu Basrah atau Irak. Anak-anakku yang pintar, yang soleh, lalu di akhir ini Bu Nina akan menyampaikan kira-kira suri tauladan apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik hikmahnya dari sosok Imam Abu Ahmad. Ada 4 kiranya. Yang pertama, gemar dan pandai-pandailah dalam menuntut ilmu. Yang kedua, cintailah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, banyak-banyaklah mencari dan menimba ilmu untuk bekal kita. Dan yang terakhir, menghormati ilmu dan ulama, terutama guru yang pernah mengajari kita. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepadanya, Imam Abu Daud, dan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, terima kasih banyak atas perhatiannya. Itu saja yang bisa Bu Nina sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di waktu yang lain, insya Allah. Semoga Allah mengijabah. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bu Nina khususnya dan untuk kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.